Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rialdi dengan NIM E1011211006, mata kuliah Sejarah Sosial Politik Indonesia, dosen Bapak Dr. Dwi Haryono MSI. Saya akan menyampaikan yang saya ketahui tentang Indonesia di era reformasi. Latar belakang Indonesia di era reformasi, mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini semakin membesar dan memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapatkan banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa mati tertembak dan memicu kerusuhan pada Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Kemudian, pada 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak itulah, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Kemudian, tujuannya ialah gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Terdapat 3 maksud dan tujuan diadakannya reformasi, ialah yang pertama, menuntutnya turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time. Terdapat juga beberapa dampak yang ditimbulkan dari era reformasi, seperti kebebasan. Menyampaikan pendapat setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat, umum, maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa,
terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, masalah duifungsi ABRI setelah reformasi. Dilaksanakannya peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang terjadi berjumlah 75 menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan mengganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Selanjutnya, reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas. Karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan oleh masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elit. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup sehingga masyarakat memiliki peran yang sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi. Karena di era ini, B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM. Terdapat juga beberapa demonstrasi seperti tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesama, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sae. Kemudian insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Selanjutnya, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa tersebut terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatotkaca. Selanjutnya, tragedi penjarahan dan cara jalan reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter
di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa mas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual. Ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Pada 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Kemudian 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian pada 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Pada 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Kemudian pada 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Pada 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dilakukan sekarang pada tahun 1998. Kemudian pada 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 2 Mei 1998. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Dan pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Selanjutnya, pada 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Selanjutnya, 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9.05 WIB, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.